Puji Bapa Yahweh, kita buka kitab Lukas ya. Kita akan baca Lukas pasal ke-18. Lukas 18 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama 3-4. Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda, dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata kepada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia, tidak kuhormati. Pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Dan Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Dan kepada beberapa orang bersandar kepada diri sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, dia mengatakan pula perumpamaan ini. Ada dua orang naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, pezina, ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Aku memberikan per-10 segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya, dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Saya baca firman ini ya, seringkali orang baca, ya baca bisa mengerti, baca dilupakan, ya tergantung masing-masing ya. Tetapi kita mengucap syukur, itulah baiknya Tuhan. Selama kita mendengar firman yang senantiasa diingatkan dari tempat ini, atau saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan. Paling sedikit ada 2 hal yang terjadi ya. Ketika kita mendengar firman, iman pasti bertambah. Ya, karena sesuai janjinya di dalam Roma pasal ke-10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Kemudian hal yang kedua adalah berbahagialah, ya, dalam terjemahan lain diberkatilah orang yang membacakan, orang yang mendengarkan, dan orang yang memelihara firman. Sesuai kitab Wahyu pasal 1 berapa ayat ketiga ya. Jadi ya paling sedikit ketika saudara dan saya membaca firman, 2 hal ini pasti terjadi ya. Kenapa pasti terjadi? Karena Tuhan setia kepada firman-Nya.
Tuhan bukan setia kepada manusia ya, tapi dia setia kepada firman-Nya. Karena itu ya paling sedikit seminggu 2 kali. Kalau kita hadir dalam ibadah Sabat dan Minggu, kita baca firman. Dan iman ini terus bertambah. Walaupun saya menghimbau kepada kita semua, agar dengan pertolongan Roh Kudus, ya, rangkaian ibadah kita, rangkaian maksudnya pujian penyembahan kita, doa-doa kita, pembacaan-pembacaan firman melalui kitab suci, pelayanan-pelayanan apa bentuknya, melalui rangkaian ibadah ini kita memohon belas kasihan Tuhan, agar iman kita ini Tuhan berkenan mempercepat pertumbuhannya menuju kepada kesempurnaan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Kita melihat di sini dalam arti kata pertumbuhan iman kita kan berbeda-beda. Tetapi dengan iman kita bersepakat, 2 orang sepakat. Karena itu saya mengimbau saudara berdoa. Paling sedikit saya dan saudara bersepakat. Dan Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal ke-18, dikatakan di sana 2 orang sepakat, minta apa saja, pasti Tuhan kabulkan. Ya, jadi kita melihat ini, kita baca aja. Matius 18 ayat, gampang diingat ya, Matius 18 ayat 18 ya. Mulai sampai ke-20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lagi aku berkata kepadamu bahwa jika 2 orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka dari Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya dan saudara bersepakat mohon kemurahan Tuhan ya, agar oleh kemurahannya iman percaya kita Tuhan berkenan mempercepat pertumbuhannya sampai sempurna. Kita tidak tahu sempurnanya itu di mana. Paling sedikit kita imani, iman percaya kita ini sudah sampai ke level yang siap untuk diangkat. Ya, kita nggak tahu levelnya di mana, karena hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita hanya imani aja bahwa dia itu setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, dan 2 orang sepakat minta apa saja Tuhan kabulkan. Dan yang tadi, siapa yang membaca, siapa yang mendengar, dan yang memelihara firman, dia akan diberkati dan dia akan berbahagia. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita ya baca firman yang tadi kita baca, kalau hanya baca sepintas ya, karena ada orang yang baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya untuk memenuhi target. Memenuhi target dalam arti kata, pokoknya 1 hari aku baca 1 bab, 2 bab. Tapi tidak memeditasinya. Tidak memeditasi dan tidak mengobservasi. Yang gak ada gunanya. Hanya untuk memenuhi target. Sehingga kalau cerita, saya udah baca firman. Dari Kejadian sampai Wahyu mungkin 10 kali. Tapi gak pernah dimeditasi. Jadi ya nggak ngerti, ya. Tuhan mau ketika kita baca, dimeditasi firman itu. Ya, dimeditasi apa sih artinya? Ya. Kemudian ya diobservasi, dihubung-hubungkan dengan begitu banyak firman yang pasti harus saling berkaitan. Kalau firman itu, ya kita kan baca firman terus kemudian ya kita mungkin mendapatkan hikmat. Kita harus cek. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Yang baik itu apa? Yesus berkata, yang baik itu hanya Bapa Yahweh. Jadi kita mengujinya dengan firman juga.
Kalau firman yang kita baca, kita meditasi, kita mengerti, menurut perkiraan kita benar, tapi ketika kita uji dengan firman yang lalu, kok bertentangan? Firman Tuhan itu tidak mungkin bertentangan. Kalau dia bertentangan, ada dua hal, ya. Entahkah salah terjemahan, ya. Kan kitab-kitab suci kita kan diterjemahkan dari, ya tergantung penerbitnya lah, entah dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun dari bermacam-macam penerbit kan. Atau bukan saja salah terjemahan, kita salah ngerti. Salah menafsirkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya ya salah dalam praktekan. Salah mengerti, ya salah mempraktekkan. Salah mempraktekkan, ya akhirnya tidak sesuai firman, tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita peroleh yang murni dari Bapa Yahweh. Karena itu Tuhan menghendaki kita ya baca dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mengucap syukur apa yang tadi ya. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan kok seorang hakim sih? Itu kan harus jadi pertanyaan. Seorang hakim dan seorang janda. Nah itu kan harus jadi suatu pertanyaan, ya, suatu pertanyaan sehingga kita coba untuk mengerti firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya artinya kita coba gali, ya, kita tanya Tuhan, apa sih maksudnya Bapa Yahweh? Sehingga kita mengerti dan benar. Ya. Karena nanti kita itu akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Ya, dalam pengadilan Tuhan. Dalam pengadilan Tuhan artinya kan berdasarkan firman Tuhan, nanti semua kitab itu kan dibuka. Ya. Semua kitab dibuka, semuanya itu tercatat. Setiap ya sepersekian detik, ya cara ukuran Tuhan lah. Bukan setiap detik, sepersekian detik terrekod semua dengan sempurna. Lu kok bisa? Lu seringkali orang tidak menyadari bahwa manusia hidup itu, kenapa dia hidup? Karena ada roh Bapa Yahweh di situ. Saya tanggap. Kalau roh ini diambil, ya mati orang. Artinya walaupun orang itu hidup di bawah permukaan laut, di dalam permukaan laut atau di dalam tanah yang dalam. Kalau dia hidup, ya roh Bapa Yahweh ada di situ. Roh Bapa Yahweh untuk apa? Untuk mengingatkan kita juga mencatat. Semua terikot. Ya. Lalu nanti ketika saatnya, kan firman Tuhan katakan bahwa kita akan menghadapi pengadilan Tuhan, ya. Nah itu kan tertulis. Jadi memang untuk apa? Untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama kita ada di muka bumi ini. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kan nanti Tuhan tanya, ngapain aja kamu? Ya, lalu itu kita harus bisa menjawabnya. Kita baca dulu ya. Roma pasal ke-14 ayat ke-13 ayat ke-12. Roma 14 ayat 12. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita diberi hidup, kita kan pengembara di muka bumi ini. Apa yang kau buat di muka bumi ini? Ya. Lah itu kita tidak bisa bohong karena hidup selama kita hidup di muka bumi, ya. Semuanya itu terrecord dengan jelas. Ya,
ke segala perbuatan baik, segala perbuatan yang melanggar firman itu terikot semua di hadapan Tuhan. Di buku kehidupan Tuhan. Dan nanti semua ini kan dibuka, brang. Ya. Loh kalau di buku itu ya mungkin berapa persen itu merah. Ya sudah. Orang ya kalau berdasarkan firman Tuhan ada yang dapat pukulan sedikit, ada dapat yang pukulan banyak. Kalau kita tidak mengimani kita mendapat pukulan, karena pukulan itu kan berarti ada sesuatu pelanggaran. Ya. Karena itulah ya sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, ya. Karena kita akan menghadapi pengadilan, ya. Di pengadilan itu kan yang memutuskan hakim. Yang ngetok, tak, oke, kamu salah, masuk sana ya. Oke, tak, kamu benar, ya ini tempatmu. Tuhan sudah disiapkan. Tuhan sudah siapkan untuk mereka yang hidup memanfaatkan hidup di muka bumi sesuai kehendak Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan berikan perumpamaan sebagai hakim. Ya. Hakim dan si wanita, ya. Wanita dengan jelas saya dikatakan dia seorang janda, ya janda. Janda kan berarti kalau janda itu udah kawin kan, tapi kemudian pisah kan, betul nggak? Itulah gambaran manusia di hadapan Tuhan. Tadinya kita satu dengan Tuhan, tetapi karena penyelewengan, ya dapat dikatakan kita diceraikan, manusia diceraikan oleh Tuhan. Ya, karena itu dalam pandangan Tuhan kita adalah manusia ini adalah janda, ya. Kita baca dulu ayat ke Yeremia pasal ketiga. Ayat ke-14. Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, firman Yahweh. Karena aku telah menjadi Tuhan atasmu. Dan aku telah mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari satu kaum. Dan aku telah membawa kamu masuk ke Zion. Saya baca terjemahan Lugas ya. Setelah lihat ini saya baca terjemahan Lugas. Ya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, firman Yahweh, sebab akulah suamimu. Beda kan? Akulah suamimu. Aku telah mengambil kamu seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap kaum, lalu membawa kamu ke Zion. Zion, ke Yerusalem. Ya. Sekarang ini kan banyak anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan anak-anak biasa, ngaku diri orang percaya. Oh dunia, nanti ada satu pemerintahan. Pernah dengar itu? One world order. Kok takut? Kok takut? Kalau dia takut, kan kita sudah belajar kemarin ketakutan kan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ingat ya, saya berulang-ulang katakan dari tempat ini, setan itu peniru ulung. Setan itu hafal firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Dia hafal di luar kepala, tetapi dia tidak mungkin melakukannya. Dia hafal. Karena dia hafal, dia mendakwa anak-anak Tuhan dengan firman. Kan dia mencobai si Hawa itu dengan firman. Dan dia melihat bahwa ketika Hawa berbicara perempuan, berbicara gereja. Ternyata kalau disisipkan firman, ya seperti Hawa itu banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Gereja, ya. Dengan berbagai macam caranya. Ya. Dan disitulah kita melihat
Ya, Tuhan menghendaki kita menyimak firman Tuhan dengan baik. Ya, bahwa setan memang ya berusaha untuk yang banyak dikenal oleh manusia sekarang. Satu pemerintahan, lo itu kan niru dari firman. Betul nggak? Banyak orang yang nggak ngerti itu niru dari firman. Ya kita lihat aja. Supaya saudara ngerti bahwa setan niru. Tetapi apa yang ditiru setan, kalau Tuhan tidak kehendaki ya nggak jadi. Kita baca Zakaria pasal ke-14. Kita baca mulai ayat 16 lah ya, kita supaya hari kita sedikit lebih. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem. Mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Zebaot dan untuk merayakan hari raya Sukkot, dan akan terjadi bahwa siapa yang dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Zebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, bagi mereka juga tidak ada hujan. Akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari raya Sukkot dan seterusnya. Ini melambangkan Yeshua nanti memerintah dari Yerusalem. Itulah Zion. Kan tadi di Yeremia tadi kan, janda akulah suamimu. Dia mau bawa ke Zion. Ya kalau mau. Ya. Kan itulah baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa. Ya. Tuhan tidak pernah paksa mau ibadah, puji Bapa Yahweh, enggak ibadah enggak masalah. Setan enggak masalah. Dan sayangnya orang yang menamakan diri orang pilihan, mereka baru ingat Tuhan kalau sudah di ICU. Baru nangis-nangis. Ya. Lu itulah manusia. Ya. Seringkali kalau ada musibah, ya, mohon sama Tuhan, keluar janji-janji. Pokoknya Tuhan nanti setia, ngobrol janji. Nanti setelah dibebaskan, lupa janjinya. Manusia boleh lupa, tapi Tuhan gak lupa janjinya. Lah itu kan terrecord semua. Nanti ketika di pengadilan, kamu bohongnya banyak banget ini. Kalau pembohong, ya itu kan sifat setan. Gak ada tempat di kerajaan surga yang di Yerusalem yang baru, di Zion tidak ada tempat. Jadi kita coba mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Yeshua mengajarkan kepada kita bahwa Yeshua kan bicara, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim ini. Ya. Karena dia disamperin terus sama si janda ini, merengek-rengek supaya dia membela perkaranya. Dan karena ya mungkin bosan juga dia disamperin terus ya. Akhirnya ya dia mau membela si janda ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Kita melihat kan dikatakan oleh firman Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak benar itu. Ya. Karena hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli dengan manusia. Karena dia terus dihampiri oleh si janda ini. Ya, akhirnya dia kesal juga, kesal dalam arti kata daripada datang melulu, ya dia belalah perkaranya. Ya. Dan apa yang dikatakan Yeshua, tidakkah camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak benar itu. Perhatikan, tidakkah Elohim akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Ya, orang pilihan, kalau berdasarkan ayat-ayat ini, ya, walaupun dia orang pilihan, belum tentu dia berseru kepada Tuhan siang dan malam. Ya saudara cek sendirilah.
kita ya bukan mengklaim, kita ya menyatakan diri orang pilihan. Tapi apakah kita berdoa siang dan malam? Belum tentu. Ya. Berapa sering kita berdoa? Ya, belum tahu. Apakah waktu-waktu tertentu, apa setiap saat? Ya, kita sudah diingatkan kan, Roh Kudus itu terus kita ajak berkomunikasi. Jalan Tuhan, tolong. Jangan nanti sudah jatuh baru. Kan banyak kan jatuh, aduh tadi lupa doa. Itulah manusia, kalau sudah terjadi sesuatu yang buruk baru dia ingat Tuhan. Dan Bapa Yahweh mengingatkan kepada kita. Walaupun orang itu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, bukan berarti orang itu pasti selamat ya. Ya, orang yang dipilih Tuhan belum tentu dia selamat. Enak aja, ada yang dipilih Tuhan di tengah kelompok ini kan. Lu kan murid Yesus 12, itu kan dipilih semua. Tetapi karena pengaruh dunia, ya dia dengar terus kerencingan duit ini, lupa dia. Ya. Lo jangan dikira bahwa Yudas itu bukan orang pilihan. Tetapi Tuhan mau kasih lihat, walaupun sudah dipilih oleh Tuhan. Aku memilih 12 orang, kata firman Tuhan, tapi satu di antaramu setan. Loh, kenapa setan dipilih? Artinya anak setan dipilih. Loh, ya karena Tuhan menempatkan itu untuk juga menguji. Ya, Tuhan tempatkan orang-orang ini ya untuk menguji juga anak-anak Tuhan. Ya. Artinya kita juga harus melihat ini di tengah kita seperti ini. Setan juga menaruh agennya. Agennya dia taruh. Ya. Untuk apa? Itu bagian dari proses Tuhan. Bagaimana kita merespon orang ini. Ya. Bahkan mungkin ya kita sendiri juga bisa jadi agen setan kalau kita nggak hati-hati. Kita pilihan. Tapi kalau kita tidak setia, ya bahaya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Tuhan berikan perumpamaan ini supaya kita jangan jemu-jemu berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa siang dan malam. Orang yang berdoa siang dan malam memohon belas kasihan Tuhan. Ya, kalau tadi yang kita baca yang ayat-ayat tadi, yang sesudahnya itu kan, ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Saudara lihat nggak perbedaannya apa? Ya, pertama orang Farisi itu kan boleh dikatakan ya imam-imam. Ya. Terus yang satu pemungut cukai dianggap orang yang berdosa. Gambaran daripada kalau kita ngambil intisarinya ya orang Farisi ini orang yang beribadah. Pemungut cukai ini orang berdosa. Ya kalau kita hanya baca seperti itu aja, yang dilakukan orang yang katanya dalam tanda kutip orang beribadah, tidak ada kan datangnya kemana? Datang ke gereja kan, sinagog kan. Datang ke bait, di sini bilang bait suci kan. Ada 2 orang naik atau masuk ke bait suci. Bait suci, rumah yang kudus ya, rumah Bapa, yang gereja lah. Ya. Begitu masuk, kalau saudara perhatikan kata-katanya, doanya, tidak ada satu kata pun yang menyatakan Tuhan ampuni saya. Nggak ada ayatnya. Yang ada hanya membanggakan diri, Tuhan aku nih seperti ini.
membanggakan diri. Nah, saya nggak tahu, saudara masuk sini minta ampun nggak? Karena hanya saudara yang tahu. Ya, saya ngomong ini ya, karena kan banyak orang yang penting datang duduk, udah. Kau datang kemari karena mau beribadah, pertama-tama mohon kelayakan dari Tuhan. Mohon kelayakan dari Bapa Yahweh. Karena di tengah dunia sana, ya banyak orang yang seperti kita belajar kemarin tentang Korah kan. Kudus, yang mengaku diri kudus. Tetapi kelakuannya tidak sesuai. Banyak orang yang menganggap diri nggak ada dosa. Ya, pokoknya datang ya muji-muji Tuhan, berdoa, tapi berdoanya nggak pernah minta ampun. Minta-minta aja, bukan minta ampun. Minta-minta Tuhan aku perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Ya macam-macam. Tapi tidak ada satu kata pun Tuhan ampuni aku. Sama seperti orang Farisi itu. Orang Farisi ini orang ahli Torah ya. Tapi tidak ada satu kata pun yang mohon Tuhan ampuni aku. Sebelum ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang pertama-tama kita harus minta ampun. Oh saya nggak berdosa. Loh. Kita baca lagi ya. 1 Yohanes 1. Kita baca mulai ayat 9 dan 10 lah. Jika kita mengaku dosa-dosa kita dia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Perhatikan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menjadikan dia pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sama seperti Korah kan. Ini orang-orang kudus. Loh ngaku diri kudus. Ya. Nah ini hal-hal yang Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya. Ya. Supaya kita sangat berhati-hati. Saya mengasihi Tuhan. Oh, sering dengar gitu kan. Saudara sering dengar ya. Saya mengasihi Tuhan. Ya mengasihi Tuhan. Apa benar? Nah, kita lihat lagi. 1 Yohanes pasal ke-4 ayat ke-20. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Elohim, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Karena dia tidak mengasihi saudaranya yang dia lihat. Bagaimana dia sanggup mengasihi Elohim yang tidak dia lihat. Hati-hati. Ya. Banyak orang ya seperti apa yang dikatakan dalam firman yang kita baca. Kan orang Farisi ini dia datang ke bait suci karena dia sebenarnya mengasihi Tuhan. Ya. Dia mengasihi Tuhan tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan dia, kalau saya boleh katakan, dia seolah-olah mau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak kayak dia tuh. Pemungut cukai, orang berdosa itu, aku tidak seperti dia. Bahkan bangga aku berikan ini, begitu banyak. Ya. Padahal yang pertama-tama yang harus dia lakukan, karena itu dikatakan tadi, karena dia tidak minta ampun. Ya, tetapi orang yang dikatakan pemungut cukai itu dia datang bahkan menepuk dada, Tuhan, ampuni aku. Yeshua berkata orang ini pulang dengan damai sejahtera. Karena dosanya diampuni. Kenapa diampuni? Karena dia minta. Lo orang Farisi ini kan gak minta ampun. Tidak ada ayatnya dia minta ampun. Ya, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus terus-menerus koreksi diri. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya. Pray without ceasing, berdoa tanpa henti. Nah, itu kan firman Tuhan.
Berdoa terus artinya menjalin suatu komunikasi dengan Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang ketika dia dalam kesulitan baru dia memanggil Tuhan. Itu karakter yang harus kita rubah. Yang bisa merubah itu dari kita sendiri ada kemauan. Ya, kalau dari kita nggak ada kemauan, nggak bisa. Tuhan itu kasih. Kasih artinya dia tidak mau paksa. Tetapi kalau kita mau dan kita minta tolong Roh Kudus, ada kesepakatan dia merubah kita. Kita nggak sanggup merubah diri. Hanya dari kita ini harus ada permohonan, Tuhan, aku ini jahat, aku ini pembohong. Tolong aku mau berubah. Nah, karena kita minta, Tuhan punya cara untuk merubah kita. Tapi kalau kita kan kebanyakan namanya manusia itu kan egonya tinggi. Sombong. Ya, nggak mau ngaku salah. Lo kenapa? Dulu nenek moyang kita juga begitu. Ya. Ketika Tuhan bertanya kepada si Adam dan Hawa itu kan nggak ada pengakuan ya. Satu hal yang harus saya ingatkan senantiasa. Kalau seandainya ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, apakah kau makan buah itu? Kan dia langsung nuduh si Hawa kan. Perempuan itu yang kasih aku. Si perempuan lagi, si setan itu yang bujuk aku. Tidak ada kata Tuhan, aku menyesal, aku berdosa. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Karena tidak ada pengakuan dosa, Tuhan tidak izinkan dia makan buah kehidupan. Siapa buah kehidupan? Firman. Siapa itu? Yeshua. Artinya kita belajar di sana, orang Farisi ini karena dia tidak minta ampun dosa, maka tidak ada firman yang membersihkan dia. Lo orang Saduki, orang pemungut cukai, Tuhan, dia mengaku kan dalam 1 Yohanes 1 tadi ayat 9 dan 10. Kalau kita mengaku, dia setia dan adil. Dia hapuskan. Ya, lo Adam dan Hawa itu nggak pernah minta ampun dosa. Itulah karakter nenek moyang kita yang sampai sekarang itu ada. Ya, ada dosa tapi diam-diam aja lah. Nggak apa-apa lah, dia kan nggak tahu kan. Lo memang orang lain nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Tuhan catat ini. Tuhan catat semua. Kalau engkau tidak minta ampun dosamu, suatu saat itu akan benih racun yang kau tanam dalam hidupmu. Suatu saat dia akan bertumbuh. Karena itu di dalam setiap, ya kalau saya melayani saudara kan, minta ampun dosa. Saya nggak perlu dengar kan. Kalau saya dengar, saudara malu bisa. Ya kan, ya cara orang sih lain-lain lah. Ada yang oke, tulis. Wah, kelihatannya keren kan. Tulis semua. Oh, banyak ditulis. Wah, si pendeta baca. Oh ternyata dia begini. Udah nuduh dia kan dalam hati. Nah, saya nggak mau praktekkan seperti itu. Kenapa? Supaya saya jangan dosa. Kalau saya baca gini kan, suatu saat ada kelas. Oh, ternyata dia begini, nyebarlah berita kemana-mana. Kasihan kan orang itu. Karena itu kalau saya ini ya minta ampun aja. Langsung ya, kepada Bapa Yahweh di sorga. Apa yang kau ingat? Nah setelah begini kayak begini kan, mungkin ada yang belum diingat. Ya minta ampun. Masih ada waktu kan, selama kita masih hidup, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Yang dahulu mungkin kau minta ampun, mungkin lupa. Itu benih si setan yang masih tertanam di dalam hidupmu. Kalau dia tidak dicabut sampai ke akar-akar, seperti apa yang dikatakan. Semua ataupun benih yang tidak dicabut atau yang tidak dicabut sampai ke akar-akarnya, suatu saat dia akan akan bertumbuh lagi. Akan bertumbuh lagi karena akarnya nggak dicabut.
Kan kalau kita apa namanya ya nanam-nanam pohon gitu kan. Kalau hanya atasnya doang cetak masih ada akarnya, suatu saat dia akan tumbuh lagi. Karena itu setiap tanaman yang bukan dari Tuhan itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kita lihat Matius pasal keberapa ini? 15. Ayat ke-13. Sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Tuhan tidak menanamkan dosa. Ya, itu akan dicabut sampai ke akarnya kalau kita ngaku. Saya tanggap. Ketika saudara dilayani, yang saudara ingat itu diakui. Tetapi suatu saat dengan berjalannya waktu, karena Bapa Yahweh mau kita bersih dari semua bibit-bibit yang pernah ditanam oleh si jahat, baik kita yang tanam ataupun dari leluhur kita, ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, aduh, kayaknya bapakku dukun nih, kayaknya kakekku dukun nih. Ya berdoa minta ampun, sehingga semua itu dengan pertolongan Roh Kudus akan dicabut sampai ke akar-akar. Kalau kita tidak cabut, suatu saat akan terlihat aslinya. Nah, Tuhan tidak mau kita dicemari oleh hal-hal yang tidak benar. Ya, kan yang tahu pribadi saudara kan saudara sendiri. Kita kenal diri kita kenal orang tua kita, mungkin di atasnya kita kenal. Ya, atau dari cerita orang tua kita, oh ternyata leluhurku begini. Ya berdoa minta ampun. Karena engkau dan saya adalah anaknya, kita mohon kemurahan Tuhan supaya ini diputus. Nah, itu yang senantiasa didoakan, diputus. Tapi kan yang diakui, ada hal-hal yang belum diakui. Ya, mungkin engkau lupa. Atau mungkin kan gak apa-apalah, Tuhan kan gak tahu. Loh, tidak ada yang tersembunyi. Kan firman Tuhan katakan, segala sesuatu telanjang di hadapan Bapa Yahweh. Ibrani pasal keempat ayat ke berapa? 13. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Sama dengan Roma 14 tadi. Gak ada yang tersembunyi. Karena itu ketika kita dalam menjalani waktu yang masih berjalan ini dan kita masih hidup, Tuhan kasih ingat, ya, berdoa Tuhan. Roh Kudus mengingatkan aku gini, kalau masih ada, akui. Kalau ketika kita akui, Dia yang cabut. Kan tadi dalam Matius tadi kan. Tetapi kalau kita tidak akui, gak bisa. Tuhan itu tidak mau maksa kita walaupun Dia bisa paksa. Kan jadi pertanyaan kan. Jadi pertanyaan kenapa Tuhan tidak mau maksa. Semuanya terserah. Mau ibadah terserah, gak ibadah terserah. Harus jadi pertanyaan kenapa. Ya. Loh kita tahu bahwa nanti itu kan ada langit yang baru, bumi yang baru. Tuhan punya pengalaman yang luas ketika Dia pertama kali menciptakan langit dan bumi. Terjadi pemberontakan di sorga. Ya kan, yang kita kenal atau kita tafsirkan, itu Lucifer. Si jelek itu yang berkhianat. Ya. Karena itu ketika Dia memulihkan kembali keadaan dunia. Bukan menciptakan lagi, memulihkan. Nah, Dia kan langsung kasih pilihan. Ketika Tuhan menaruh manusia di Taman Eden, Tuhan kasih tahu kan. Ini satu pohon kehidupan, ini satu pohon kematian. Kan kematian itu, pengetahuan baik itu, pengetahuan baik dan jahat itu kan kematian. Artinya kalau kau jama itu kau bisa mati. Artinya ada dua pilihan. Engkau mau hidup atau engkau mau mati. Tuhan kasih pilihan. Dan kita hanya bisa hidup
di langit yang baru, bumi yang baru apabila kita taat. Tetapi kenyataan membuktikan walaupun Adam dan Hawa dalam tanda kutip masih kudus. Ya, kalau saya bilang masih kudus dalam tanda kutip, banyak orang yang namakan dia orang Kristen juga nggak tahu kok tanda kutip kan dia masih kudus. Loh, itulah karena tidak memeditasi firman, nggak ngerti. Harusnya kan kalau kita mau sungguh-sungguh memeditasi firman, kalau seandainya Adam dan Hawa itu kudus, tidak mungkin dia ketipu setan. Setan kamu saya. Kalau dia kudus berdua ini suami istri, tidak mungkin setan bisa menipu mereka. Tetapi karena dosa tersembunyi dan di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan, semua telanjang. Banyak orang yang menamakan diri orang Kristen tidak tahu bahwa ada pemberontakan terhadap Torah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan itu banyak sekali orang yang tidak menyadari. Karena ada pemberontakan terhadap Torah, dia bisa ketipu. Ya, Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Kalau nggak diizin dari Tuhan, nggak bisa setan masuk ke Taman Eden, nggak bisa. Nah, ini yang berulang ya berkali-kali Tuhan ingatkan ya. Jadi masalah orang bilang, oh kok diulang-ulang, banyak orang yang nggak ngerti juga. Coba saudara tanya orang-orang Kristen, kenapa setan itu bisa masuk ke Taman Eden? Loh, Taman Eden dijaga sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti. Ya, dan kalau saya katakan mereka berdosa, apa dosanya? Loh, makanya cek firman. Dosa, kata firman Tuhan, adalah apa? Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal ke-3 ya. Ayat ke-4. Tapi terjemahan ini agak beda ya. Cuma nggak apa-apa lah. Setiap orang yang berbuat dosa dia juga berbuat durhaka. Dosa adalah durhaka. Ini yang menerjemahkan ini ya hikmatnya nol besar saya bilang. Kok dosa durhaka? Apa sih? Apa durhakanya? Ya, dalam terjemahan Lukas dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa yang melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Semua yang dikatakan law dalam terjemahan, kalau saudara punya katakanlah King James, di belakang itu ada kamus yang namanya law, pasti Torah. Pelanggaran terhadap Torah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Loh, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka, ya masih ingat kan? Mereka nggak mau punya anak atau belum mau punya anak. Ya, bagi orang lu kok nggak punya? Lu kan perintah Tuhan. Perintah pertama dari Torah adalah beranak cuculah dan penuhi bumi. Itu perintah. Dan kita sudah berhitung berdasarkan apa yang tertulis. Atau saya menafsirkan 5.000 tahun gak punya anak. Atau gak mau punya anak. Adam dan Hawa gak mandul ya. Karena nanti setelah mereka tercelikkan matanya, bisa punya anak kok. Ya. Lah itulah kita melihat di situ. Kelakuan manusia seperti itu. Dari leluhurnya. Setelah jatuh dalam dosa. Karena ketelodoran mereka sendiri yang melanggar firman. Tuhan izinkan si setan masuk.
Ya banyak yang dikenal oleh orang Kristen, oh diajak makan buah, bukan itu dosa pertamanya, bukan. Itu dosa selanjutnya. Saya telah melakukan itu malah tidak ada sepatah kata pun, Tuhan kami berdosa, ampuni kami. Kalau ada pengakuan seperti itu, pasti mereka boleh makan buah kehidupan. Loh kita belajar dari situ. Kalau kita yang karena dosa leluhur tidak pernah minta ampun dosa, jangan harap engkau bisa makan firman. Karena yang dikatakan pohon kehidupan adalah firman. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah pohon kehidupan. Yesua firman yang hidup. Ya. Nah, kita belajar dari semua apa yang tertulis. Terlalu banyak rahasia ya. Saya kadang-kadang baca, oh ada ini lagi. Ada ini lagi, ada ini lagi. Tetapi itu menggenapkan apa yang dijanjikan Tuhan sendiri. Tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka oleh Tuhan. Kepada siapa dia buka? Hanya kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang siang dan malam mencari dia, menggali firman. Firman itu seperti harta terpendam. Ya, beberapa kali Yesus berikan perumpamaan. Suatu ladang ada harta terpendam. Untuk mencari harta terpendam ini dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga. Dan biasanya harta terpendam itu didapatkan secara kebetulan. Karena orang kan nggak tahu, katakanlah area 100 meter persegi. Ada desa susu di situ, ada harta terpendam. Ya orangnya ditaruh di mana nggak tahu kan. Ya kecuali orang yang nyimpan, tapi orang yang nyimpan mungkin udah mati berapa ratus tahun yang lalu, cuman dari desa Yesus ada harta terpendam. Ya kalau saudara pernah lihat di televisi tentang orang-orang yang mencari harta terpendam dari raja narkoba yang ada di Amerika Selatan itu. Raja narkoba sih, siapa Escobar siapa namanya. Kan mereka memperkirakan ada dolar, ada emas, sampai sekarang nyari-nyari. Karena hanya dengar berita-berita. Mungkin benar, tapi di mana? Tanda tanya, nggak ada yang tahu. Begitulah ketika kita mau rajin menggali firman Tuhan. Karena kita rajin, kita tekun, satu saat oleh kemurahannya kita akan menemukan harta terpendam itu. Dan itulah yang Tuhan inginkan saudara dan saya memperoleh. Harta terpendam yaitu firman yang tersembunyi. Begitu banyak rahasia firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang hanya mengerti, merasa puas, ya udahlah yang di layer pertama aja daripada gali dalam-dalam. Cukup puas sekian. Padahal banyak hal yang kita atau Tuhan kehendaki supaya kita mengetahui lebih dalam. Tapi banyak orang yang udahlah yang penting kan ibadah. Sudah nyenengin Tuhan. Setan juga sering ibadah kan. Rajin ibadah. Setan itu bukan menyenangin Tuhan. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan kita melihat banyak orang yang salah mengerti. Ya. Banyak kan keluarga-keluarga. Kita yang sudah berumah tangga. Waktu kawin kan. Janjinya muluk-muluk. Janjinya kepada siapa? Kepada Bapak Yahweh, kepada calon, entah istri entah suami. Di tengah-tengah jemaat janji, berikrar. Wah, mantap. Ya, dengan berjalannya waktu mulai kelihatan, ternyata dia gini ya. Wah. Setan mulai ngomporin. Oh iya memang dia kayak gitu. Kamu sih salah pilih. Ya. Loh itu kan cara setan. Karena itu seringkali ya kalau saya mau menikahkan orang. Ya. Nanya dulu kan, ini serius gak nih?
tanya dulu kan, suami ini ya sekarang sih masih cantik, nanti 10-20 tahun lagi kan udah berubah. Ya. Karena di dalam perkawinan kita tidak ada namanya cerai. Nggak ada. Karena apa? Kitab Maleakhi menyatakan Tuhan membenci perceraian. Nah, orang Farisi kan mancing Yesus. Tapi kok Mose izinkan bikin surat cerai? Karena kekerasan hatimu. Ya. Dan di dalam, memang dalam setiap kehidupan orang percaya, keluarga khususnya, ya kan kita harus mengerti antara suami dan istri. Walaupun kita sudah berumah tangga sekian puluh tahun, belum tentu kita mengenal pribadi pasangan kita 100%, belum tentu. Karena apa? Karena latar belakangnya kan beda-beda. Leluhurnya ke atas beda-beda. Ruang lingkupnya berbeda-beda. Ketika diketemukan perbedaan-perbedaan itu, kalau tidak ada Bapa Yahweh di sana, kalau tidak ada Torah di sana, kalau tidak ada firman di sana, akan pecah. Karena itu saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan singkapkan. Ya. Memang ya kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, umpamanya suami istri gitu kan. Suami istri kalau disatukan, nggak ada suami, kata-kata suami istri kan, atau laki perempuan. Kalau disatukan ya paling jadi suami istri atau laki perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani beda. Ya dalam bahasa aslinya kan. Kita tahu bahwa laki-laki itu is. Tulisannya dari kanan ke kiri, alef, yod, sin. Ya, yang kali gini alef, terus ada kayak tanda koma di atas gitu, yod. Asin itu kan kayak huruf W. Ya. Itu laki-laki is. Nah kalau perempuan Isa juga ada alef, ada sin, ada he. Loh ini kalau digabung, alef sama sin itu artinya api yang menghanguskan. Tetapi karena ada yod dan he, ada Yahweh, rumah tangga yang benar-benar berpegang teguh kepada Torah Tuhan, dia akan adem ayem aja. Belajar mulai mengerti, oh ternyata suamiku kayak gini. Waktu masih pacaran, aku gak pernah dengar dia ngorok. Oh, sekarang ngorok dia. Ya anggap aja itu lagu, ya. Anggap aja itu lagu. Lagi dia lagi memuji Tuhan. Saya pernah dengar dulu kan. Ya gak usah saya sebut lah orangnya. Ya, antara si nenek sama si cucu. Ya, cucunya masih kecil kan. Dia dengar si neneknya ngorok. Dia ngomong, si nenek lagi nyanyi. Lagi nyanyi dia. Itu kurang anak kecil. Kurang anak kecil ya. Artinya kita belajar untuk mengerti pasangan hidup kita. Karena apa? Karena kau janji. Kan waktu janji kan waduh lantang. Nah ketika menjalani kehidupan, ingat setan itu berusaha menceraikan apa yang Tuhan persatukan. Karena itu ada tertulis, jangan menceraikan apa yang Tuhan persatukan. Ya. Loh Tuhan tegas karena perkawinan itu berasal dari Tuhan dan Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dalam setiap perkawinan Tuhan mengendaki ada anak-anak yang dilahirkan juga bagi kemuliaan namanya sampai bilangannya digenapi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Ya, tapi kan dalam kenyataannya banyak rumah tangga yang retak, kemudian pisah kan, pisah. Tapi kalau di gereja, ya maaf kata ya kalau ini kita bukan ngomongin orang, tapi kan banyak begitu, pisah, menyebut diri orang pilihan. Berlakulah tadi 1 Yohanes kan. Bagaimana kau bilang kau mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat?
Orang yang kau anggap suami, wah enggak, aku nggak mau tercemar. Lo yang bilang tercemar itu kan kamu. Jangan berkelit lidah. Itu pengaruh setan, karena banyak orang seperti itu. Oh, saya nggak mau dinajiskan. Itu setan yang apa yang dipersatukan Tuhan jangan kau ceraikan. Karena biar bagaimanapun engkau pernah mengucapkan janji, kecuali kau kawinnya nggak ada janji. Tapi kan dalam perkawinan Kristen janji sama Tuhan, janji sama keluarga, janji sama pasangan hidup. Engkau bisa lupa janjimu, tapi Tuhan tidak lupa janjimu. Nah itu tercatat semuanya. Karena itu mungkin kita punya keluarga seperti itu. Ya cobalah ngomongin. Ya, kau rajin-rajin ibadah. Tapi kau benci suamimu. Kau pisah dari suamimu. Lo hati-hati ya. Ya. Habis dia najis. Lo yang bilang najis itu kan kamu. Justru ya ini sebagai suatu peringatan juga bagi anak-anak Tuhan. Kalau ya terjadi percekcokan seperti itu, ada tertulis ya 1 Korintus pasal ke-7. 1 Korintus pasal 7. Ayat ke-12 mulai. Kepada mereka selebihnya, aku bukan Tuhan berkata, jika seseorang saudara memiliki istri yang bukan orang percaya, perhatikan baik-baik kata-katanya ya. Nah wanita itu setuju untuk tinggal bersamanya, janganlah ia mengusirnya. Seorang istri siapapun yang memiliki suami yang bukan orang percaya, pria itu setuju untuk tinggal bersamanya. Janganlah dia mengusirnya. Perhatikan ayat 14. Sebab suami yang bukan orang percaya itu telah dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang bukan orang percaya itu telah dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak, anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Banyak perkawinan orang Kristen seperti ini. Oh dia najis. Duh. Katanya kita mau jadi terang. Tadi kan kesaksian-kesaksian. Kita yang orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau memang ya dengan cara apa sudah jadi suami istri. Bisa saja oleh karena engkau yang orang percaya. Entah engkau seorang suami atau seorang istri. Bisa menyelamatkan pasangan hidupnya karena engkau. Tapi kenyataannya kan ego manusia itu lebih kuat. Ya, karena banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang seperti itu yang ya lupa. Ya kejadian-kejadian rumah tangga banyak yang retak-retak kan. Ya ada satu rumah tangga yang saya kenal lah. Ya, wah suaminya berkhianat, marah dia, ya. Terus ada orang yang ngomong, ya kebetulan saya kenal orangnya lah, si istri ini. Ya terus saya bilang, ya karena saya kenal dia kan, koreksi dirimu lah. Dulu waktu kau gadis, kau kan mainin suami orang. Sekarang terjadi suamimu yang dilarin orang ya jangan marah. Ya itulah akarnya tidak dicabut. Dia nggak minta ampun, dia tidak dicabut dan orang yang menasehatinya tidak ngerti. Apa yang kau tabur itu kalau kau tidak minta ampun dan mohon kemurahan Tuhan supaya dicabut, satu saat dia akan muncul dan bisa berakibat fatal. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan terus menerus dengan tidak jemu-jemu siang dan malam berdoa mohon kemurahan Tuhan, mohon kasih Tuhan. Karena dia yang tadi itu manusia yang jadi hakim, tetapi nanti kita yang mengadili siapa? Yesua.
Tetapi Yesus berkata, bukan aku yang akan mengadili. Kata firman Tuhan. Kita baca ya. Yohanes pasal ke berapa? Pasal ke-12. Ayat ke-47 dan 48. Jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, perhatikan, aku tidak menghakiminya. Yesus berbicara, ya. Sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Perhatikan ayat ini. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu apa? Firman yang telah kuucapkan, dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Firman yang Tuhan ucapkan itulah yang akan menghakimi. Karena itu, karena dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan menjadi hakim antara bagi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu dia harus mati setelah menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan orang yang hidup. Dia harus mati untuk memberitakan Injil bagi orang yang hidup sebelum dia dimunculkan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman bagi orang yang mati sebelum dia dimunculkan. Kenapa? Karena firman ini yang menghakimi itu firmannya. Bisa nggak maksud saya? Jadi jangan seperti orang-orang di luar, oh Yesus mati untuk menghapuskan dosa. Bukan itu hanya ada per 50% aja tuh nggak lulus itu. Dia setelah selesai tugasnya menyelamatkan atau memberitakan Injil bagi orang yang hidup, dia pun harus memberitakan Injil bagi orang yang mati. Karena orang yang hidup dan yang mati akan dihakimi. Orang yang mati itu bagaimana dia bisa dihakimi? Karena yang menghakimi adalah firman. Karena itu Yesus turun untuk memberitakan firman. Bagaimana? Kan orang yang mati berdasarkan firman Tuhan dikumpulkan di suatu tempat. Setangkap yang ya dikenal baik nama Seol maupun dengan nama berbagai macam nama lah. Kalau dalam bahasa Ibrani memang seringkali dikatakan sebagai Seol. Ya. Lah kan kenapa dikumpul di satu tempat? Supaya gampang beritain Injil. Yesus datang ke tempat itu untuk memberitakan Injil bagi orang yang sudah mati sebelum dia muncul. Orang-orang itu ada di suatu tempat yang bernama Seol ataupun bernama Hades. Gampang dia beritakan. Yang menerima termasuk Adam dan Hawa di situ ya. Saya menafsirkan Adam dan Hawa karena dia nggak pernah ketemu Yeshua kan. Tapi mereka yang menerima, ya itulah kita baca dalam kitab Matius kan. Di mana ketika dia mati, kubur-kuburan terbuka. Ketika Yeshua kan kita sudah baca itu. Ya, atau kita baca lagi. Dalam Matius pasal ke berapa itu? Pasal-pasal terakhir ya. Hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi ya itulah kita harus belajar supaya kita ngerti. Matius 27 ayat ke-51 mulai. Lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi tergoncang dan bukit-bukit terbelah. Perhatikan ini, kuburan-kuburan terbuka. Banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Ini termasuk, ya boleh aja kita tafsirkan, termasuk Adam dan Hawa ada di sini. Saya tangkap maksud saya. Ya termasuk para nabi yang, ya mungkin Elia yang nggak ada, Elia pernah diangkat kan. Dia menerima ketika Yesus memberitakan Injil bagi orang mati, dia percaya sehingga ketika dia mati di sini dia langsung orang-orang yang dalam kuburan bangkit semua, termasuk Daud ada di situ, orang-orang kudus Tuhan. Kita belajar saudaraku, dan karena dia yang jadi hakim, Yeshua, firman Tuhan.
Dan karena kita berseru siang dan malam, orang pilih yang berseru siang dan malam, karena kata ayat-ayat yang kita baca. Orang-orang ini dikatakan dibenarkan, dibuat jadi benar. Dosa apa semua perbuatan yang ditulis sama roh yang ada di dalam kita. Ketika kita minta ampun, dosa itu dihapus. Darah Yesus menghapus semua. Sehingga ketika terlihat yang ada semua perbuatan yang baik. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Hambaku yang setia dan baik. Ini tempatmu. Nah itulah tujuan kita. Yesua yang akan menghakimi. Karena itu Yesua berbicara. Ya firman Yesua. Ya firman Yesua ya sebenarnya pribadi Yesua sendiri. Tapi kenapa firman? Karena firman itu yang diberitakan dari mana? Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 22 ayat 21. Jangan ada yang melain. Kita berusaha melakukan semua dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan pilih-pilih. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Setan kan mendakwa kita siang dan malam, kata Wahyu pasal ke berapa? Pasal ke 12. Kita lihat ya. Wahyu pasal ke 12. Setan itu mendakwa. Kita baca ayat ke 10. Aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di sorga. Sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena perhatikan, si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Ya, si pendakwa saudara-saudara kita, kata terjemahan Lukas, yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Setan menuduh terus siang dan malam. Tetapi karena kita siang dan malam berdoa, Tuhan minta ampun. Maka semua dosa itu dibersihkan oleh darah Yesua. Karena kita minta. Kalau kita nggak minta nggak bisa. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada firman-Nya. Apabila kita mengaku, maka dihapus. Engkau tidak ngaku, nggak bisa dihapus. Dosa itu hanya dihapus apabila kita mengaku. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, banyak orang yang punya karakter seperti orang Farisi. Terlalu sombong. Ya. Tuhan bilang beribadahlah dengan hormat dan takut. Tapi banyak orang yang gak takut. Bahkan dengan sombongnya, Tuhan kan baik, Tuhan tahu aku ini. Selalu ya katakanlah yang mendonori gereja. Wah, luar biasa. Dia pikir dengan dia kasih duit untuk gereja, dia pasti masuk surga, belum tentu. Ya, apalagi duitnya kita nggak tahu hasil korupsi lagi. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan dan saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Ya, apakah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan siang dan malam? Kenapa siang dan malam? Karena setan menuduhnya juga siang dan malam. Sehingga ketika kita mengadakan penyelesaian dengan memohon ampun, dia hapus dosa kita. Sehingga yang harus kita ingat, jangan nunda-nunda ya. Kalau begitu diingatkan dosa, Tuhan ampuni saya. Jangan ntar malam aja saya doa. Kalau kau sempat malam, bisa tanggung maksud saya. Kan ada orang yang begitu, nanti malam lah saya berdoa. Kalau engkau hidup sampai malam. Kalau nggak hidup sampai malam, ya masih ada dosa kan. Kalau masih ada dosa jangan harap masuk surga. Nggak bisa. Itulah gunanya Roh Kudus. Dia mengingatkan kita apabila kita jatuh dalam dosa. Dengan segala macam melalui pikiran, perasaan, tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Ada dosa dan dia ingatkan langsung berhubungan. Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Kan tugas Roh Kudus kan mengingatkan kita segala sesuatu. Kalau berdosa diingatkan.
Begitu diingatkan, jangan tunggu, oh nanti siang nanti malam aja aku berdoa. Lah kalau sampai malam. Kalau nggak sampai, bukan soal lupa. Kalau nggak sampai, ya sorenya udah mati, pasti masuk neraka. Nggak bisa. Kan dosanya sedikit, dosa kecil, dosa besar. Engkau berdosa, upahnya penghukuman. Tuhan mau saudara dan saya sempurna. Kesempurnaan itu terjadi apabila ada kerjasama antara kita dengan Dia yang Maha Kuasa yang memberikan kepada kita Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerti firman. Tidak mungkin kita melakukan firman. Dan tidak mungkin kita bisa hidup dalam kekudusan. Ya karena itu kita butuh Roh Kudus. Ya, setan mendakwa setiap saat. Tetapi Tuhan membenarkan orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Kita adalah perempuan-perempuan, gereja adalah perempuan-perempuan dalam pandangan Tuhan. Ya. Memang dikatakan dalam kitab Yeremia tadi, akulah suamimu. Bapa Yahweh suami kita. Gereja, suami gereja. Ya, Dia mau diperdamaikan kembali dan kita dibawa, kata Yeremia tadi kan, ke Zion, ke Yerusalem yang baru. Sana kita akan di situ nanti satu kerajaan aja. Setan lagi berencana kan, one world order. Oh, semua namanya anak-anak pilihan bingung. Oh, ini harus begini. Oh, keuangan satu, pemerintah satu. Itu dia niru dari kitab suci. Dia niru akan rencana Tuhan. Nah kita memang tidak tahu kapan itu. Tapi ya berdoa aja. Ya, kalau itu nanti pemerintahan si jahat, kita berharap. Sebagaimana Wahyu pasal ke berapa itu 12. Kita gerejanya sudah ditempatkan di suatu tempat yang disediakan bagi anak-anak Tuhan. Selama 260 hari, 3,5 tahun. Itulah yang kita imani. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, kita terus-menerus koreksi diri. Apakah aku sudah benar dalam setiap langkah hidup? Dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Dalam usaha pekerjaan. Ya, apakah dalam pekerjaan kita jujur? Hanya saudara yang tahu lah. Ya dulu kan ya. Kadang-kadang kan, ya dulu saya lakukan gitu soalnya. Ya, oh ini buat gereja, fotokopi. Fotokopi tapi nggak minta izin sama bos kan. Malah sembunyi-sembunyi. Lo itu nyuri nggak? Itu nyuri kan. Perusahaan punya. Lo karena itu di sana Tuhan ampuni saya. Karena nganggapnya apa? Oh, ini kan buat gereja nggak apa-apa. Lo enak aja. Kalau kopi di luar selembar berapa? 1.000 kan sekarang. Kalau 100 lembar udah berapa duit. Artinya kita belajar jujur ya. Belajar jujur, belajar terus koreksi diri. Mohon kepada Tuhan agar kita benar-benar berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan tetap rendahkan hati. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu ahli kitab. Ahli Torah. Tetapi sombongnya minta ampun. Bahkan maunya nuduh orang, nunjuk orang. Nah seperti itu Tuhan, itu pemungut cukai. Ya, biarlah setan yang katakanlah dalam tanda kutip setan itu membuat kita bercermin. Apakah aku lebih baik dari dia? Ya, apakah orang Farisi ini lebih baik dari si pemungut cukai? Kenyataan membuktikan Yesus berfirman. Orang pemungut cukai itu karena dia minta ampun. Dia pulang dengan sukacita. Orang Farisi. Karena dengan sombong. Ya dia tetap kembali dengan kesombongannya. Tapi tidak akan merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena dosanya masih ada. Dan tidak ada ayat yang menyatakan dia minta ampun dosa. Ya, ingat kita belum tentu lebih baik dari orang Farisi. Yang dicontohkan tadi. Artinya kita berkacalah, apakah aku lebih baik dari orang Farisi itu?
atau dari pemungut cukai? Belum tentu. Ya. Karena itu biar itu kita pelajari, membuat kita koreksi diri dan merendahkan diri. Biarkan firman itu terus menerus membersihkan hidup kita, tubuh roh jiwa kita. Sehingga ketika waktunya genap sesuai kehendak Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi kelak. Ya, kita oleh kemurahan Tuhan diangkatnya. Untuk menyongsong dia di angkasa. Dan itu bukan hanya kata-kata hiburan, tidak. Itu akan menjadi suatu kenyataan yang memang Tuhan siapkan. Saat ini memang kita belum melihatnya. Kita belum merasakannya. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.